Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya saya. Mohon pemahaman lagi di surat Al-Ahzab ayat 23. Dan di antara mereka ada yang gugur. Mohon pemahamannya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Allah berfirman Al-Ahzab ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahu alaihi wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantadiru wa ma badzalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu, mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Ya. Jadi Al-Ahzab ini ya berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa taala diurut pada masa dan zamannya. Asbabun nuzul daripada firman ini. Ya, pada saat itu, pada saat pertempuran ya ini yang awal ya, kita bicara masalah awal pertempuran ya, melawan orang-orang kafir, orang-orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang menjadi suhada, gugur di jalan Allah Subhanallah. Kenapa? Karena begitu masya Allahnya mereka. Haqqo jihadi, berjihad dengan sungguh. Ini mereka lakukan sehingga mereka gugur di jalan Allah. Ya. Kalau di saat zaman kita ini, Rasulullah menyampaikan bahwa orang-orang yang melawan hawa nafsu itu jauh lebih berat. Ya. Terkadang harus menahan ya perbuatan keji dan mungkar. Terkadang harus menghadapi daripada kerasnya kehidupan. Ya, itu din. Sehingga apa? Sehingga mungkin meninggal ya atau banyak hal lagi ya. Gugur di sini gak hanya meninggal secara zahir ya, mungkin gagal dalam ujian. Jadi termasuk gagal dalam ujian, gugur, gagal dalam ujian. Bisa saja itu terjadi seperti itu. Ya, karena berjihad di jalan Allah yang dimaksud yaitu untuk kita ini adalah melawan hawa nafsu, ada jauh lebih berat daripada berjihad biasa. Mungkin pada perang Badar yang begitu besar. Ya, kata Rasulullah akan ada jihad yang lebih besar daripada ini. Apa itu ya Nabi Muhammad SAW? Adalah jihad melawan hawa nafsu kita. Ya, ada yang sudah melawan tahu-tahu nggak mampu melawan. Dia mampu, ternyata istrinya tidak bisa. Istrinya bisa, ternyata anaknya tidak bisa. Ya, isi anaknya bisa, semua bisa, ternyata handai tolannya, kanan kirinya tidak bisa, tidak berhasil. Itu dia. Ya, perjuangan ini tidak mudah. Enggak, saya bilang bertobat dan beramal soleh. Lakukan terus, jangan dihindarkan itu daripada kehidupan kita sehari-hari. Ya, laksanakan terus yang namanya beramal soleh dan bertaubat. Udah. Sehingga Allah akan tolong terus kita. Dan saat kita berjuang di jalan Allah, kita gugur, ya contoh kayak saya, ya, atau kalian, kita istiqomah lawan hawa nafsu malam, contoh lain ini. Daripada tidur datang ke sini untuk duduk bersama Al-Fakir, kita berdua duduk di sini mendengarkan firman-firman Allah. Kemudian ada yang salah satu meninggal dunia, itu namanya gugur. Namanya jihad melawan hawa nafsu, meninggal dunia. Ada beberapa orang kan seperti itu di sini. Itu contoh seperti itu juga. Itu termasuk gugur ya dalam mempertahankan apa? Kebaikan, mempertahankan kebajikan, duduk istiqomah dengan Quran, itu gugur gitu. Ya, mungkin kecapean, mungkin ini. Atau Al-Fakir duduk sini terus meninggal, kapan bisa saja, semua bisa terjadi pada siapapun di antara kita. Ya, semua kita punya batasan-batasan. Namun kalau kita masih ya mau diakui sebagai hamba Allah, maka teruskan berjuang itu. Ya, enggak usah ragu. Ya, kita hanya sementara di dunia ini, maka lakukan yang terbaik untuk apa? Untuk diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falah. Barang siapa berbuat baik, maka dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Barang siapa berbuat buruk, maka hasilnya, buah daripada perilaku buruknya akan menimpa dirinya sendiri. Ya, itu dia. Ya. Ada yang lain satu lagi? Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tuh. Ini pertanyaan yang penting tapi sering dilakukan.
kita sering janji jam 1, sering datang jam 2, datang besoknya datang, kita nggak izin mengurangi. Itu apa mengurangi barokah kita, apa bisa mengurangi iman kita, apa itu juga berarti dosa sepele-sepele gitu. Satu. Yang kedua, kita duduk di belakang, kemarin saya Jumatan di pas Jumat itu di belakang sendiri. Itu kalau yang di belakang katanya dapat telur, kalau yang di depan dapat onta. Terus saya pikir-pikir kalau di belakang memang nyantolnya kurang, nyantolnya yang 1/3 ini. Itu barokahnya sama yang depan apa barokah yang di depan? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan pertanyaan pertama, ya berjanji. Ini kita ini budaya. Budaya kita ini kita ngomong nanti saya ke rumahmu jam 1, jam 5 mau datang. Itu budaya. Sebenarnya nggak ada maksud untuk berbohong dan menipu. Kalau saya mengatakan tidak termasuk yang dimaksud ini, nggak termasuk. Tapi itu bukan hal yang baik. Jangan lakukan hal yang kayak gitu. Ya, ngaret seperti itu, mungkin sesuatu, mungkin begini. Karena kita banyak yang diurus, semua kita urus sehingga janji kadang lupa. Ya Allah, kalau kayak gitu nggak termasuk dengan janji yang seperti itu. Tapi kalau berjanji dengan sesuatu yang penting, ada perjanjian kerja, ya, harus membayar beberapa uang pada saat itu, terus molor dan hilang, nah itu berarti perjanjian yang khianat. Kalau yang tadi jam 1 terus kamu jam 5 belum tentu dikatakan melanggar janji. Enggak, karena banyak mau perjalanan ketemu orang, yo berhenti ngomong. Yo ngopi sih, duduk ngopi. Cak mau gini sih, tenang aja sih. Yo dilu sampai jam 5. Gimana di ngopi gini ngopi. Kakek konco, tapi kakek barokah. Ditongakno koncone kan udah. Yang boleh gak gelem teko sombong ya repot juga. Ini budaya apa termasuk? Enggak termasuk, tapi itu bukan yang baik, itu bukan akhlak yang bagus. Kamu akhlak yang bagus, janji ya tepati. Kalau tidak bisa tunda sing koyo jam 5 yo iso aku. Jangan apa-apa tuh munafik kon, jangan ya. Itu belum kategori munafik. Enggak kayak gitu ya, enggak sesimpel semudah itu memunafikkan orang karena keadaan seseorang. Kadang-kadang macam-macam. Ini orang susah, ya contoh orang susah, orang perlu uang nih, dia ke tempatnya satu orang, dijanjikan ke sana dikasih uang 50.000, sebetulin kolam lah 50.000, dan janji mau berangkat dia butuh uang 200.000, dia bersihin kolam itu dapat 50.000, pas perjalanan dia ada orang, ini kadang orang itu karena keadaan ya, misalnya nungguinku akuariumku tak 200, kolam ditinggal masuk akuarium lebih gampang oleh 200.000 gitu ya. Ini pahami nih ya, apa termasuk munafik? Enggak semudah itu menuduh itu, satu keadaannya ya, itu hal yang tidak baik yang enggak harus dilakukan. Lama-lama akan jadi orang yang suka berdusta. Tapi terkadang dalam keadaan sempit orang itu bisa melanggar syariat agama Allah yang kecil-kecil seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, dan jangan lakukan seperti itu. Itu hal yang tidak baik, tapi bukan munafik. Kok enggak enak munafik, kok apa munafik? Berat sekali. Munafik itu adalah satu hukuman. Kata munafik berarti itu sulit diampuni oleh Allah. Ya, kenapa? Ingkar zahiran batinan. Ingkar batin itu bergejolak. Mulutnya manis, hatinya busuk. Nah, itu. Ya, enggak seperti itu juga orang-orang yang susah ini enggak bisa dibilang dia adalah munafik ya. Ini harus kita pahami ya. Jangan sembarang munafik kon. Terus ke rumah saya atau kau cari orang lain. Sekarang keadaan orang begitu. Ya, itu suatu tidak bagus sebenarnya, tidak baik. Tapi dia susah, ya, dia susah. Sedangkan orang ini ngasih 50.000 ini dia mampu ngasih 500.000 juga mampu. Paham ya? Ya ini loh, ya kata ketimpangan sosial ini terjadi sehingga terjadilah orang itu bohong karena demi beras 1 kilo. Bohongnya cuma beras 1 kilo, bukan bohong 1 triliun ya, beras 1 kilo. Ini kita bicara kalangan bawah, tidak bilang korupsi di atas, saya tidak bilang itu. Yang nanya Malik, ya Malik punya anak buah, saya punya anak buah. Ya kita bawa aja cerita, nggak usah kita cerita, loh itu korupsi itu, kejauhan. Jangan ditiru perbuatan keji seperti itu kemunafikan kalau itu. Kalau ini, karena beras 1 kilo kau dibohongi, ridhoi ikhlas, dan kau bisa panggil kasih uang. Nah beras 1 kilo terus kok lapor polisi, tangkap sel, kena 2 tahun, itu kan aneh. Ya, itu maksudnya jangan dihukum orang itu melebihi batas daripada
hukumannya dia. Berarti kita melebihi batas namanya. Ya, perkataan itu bisa melebihi batas Malik. Nuduh orang gini, wah munafik, padahal merasa kilo, terlalu jauh. Ya, ini budaya. Saya nak mengatakan itu boleh, budaya buruk jangan dilakukan. Janji jam 1, ya jam 1, telat 110 menit, ya itu telat 10 jam. Ya bukan telat itu namanya ya. Gak bagus. Kalau seperti itu, satu tidak disiplin, pada akhirnya orang kayak gitu itu gak bisa jadi orang sukses, itu aja paling ya. Paham ya? Allah gak bakal, gak mudah langsung hukum, masuk neraka, gak kayak gitu. Banyak pertimbangan, karena Allah yang menciptakan hamba. Jadi Allah tahu, gak semudah itu. Jadi rahmat Allah lebih besar daripada kemurkaan Allah. Lah kenapa baca Quran seperti ini? Ini harus disampaikan. Ini kitabullah. Ya. Ini ancar-ancarnya gitu ya. Harus gini dijaga, enggak sampai kebablasan. Makanya ada hukum-hukum seperti ini diajarkan kita itu loh. Malik segitu kalau di depan tuh seperti onta. Tapi ya ini enggak seperti itu juga ya. Kadang di depan bobok depan tuh. Ya di belakang sana dengerin aja. Ya itu tukar ini telur, yang sana onta tuh. Tergantung sekarang gitu. Ya dia menyimak terus di depan bobo, sedangkan di belakang melek. Berarti yang di belakang dapat onta, depan dapat telur puyuh. Ini bukan ali lo ya. Ini kan di masjid ini maksudnya. Kalau ini kan bukan ini. Ya, soalnya wah, kena lagi saya bukan. Ya lihat, kan di masjid. Ya di masjid. Jamek itu mana itu ya. Depan sendiri datang duluan. Pala. Duduk langsung tidur. Yang di belakang datang terlambat karena dia dorong dulu gerobak sayur, dorong dulu baru berhenti di tempat, baru dia masuk masjid. Ya, gak mudah ya. Dia dapat belakang sendiri, semangatnya luar biasa. Ya dia dapat onta. Ya, jadi paham ya. Menilai itu nggak kayak gitu. Ini tidak segampang itu juga Malik ya. Paham ya? Ya telur onta atau telur apa namanya? Ya telur onta ya. Ya artinya telur segede onta. Burung onta kan juga telurnya segede begini toh. Ya paham ya? Itu artinya telur atau burung onta gede, telurnya burung onta atau onta itu ya. Allah yang berkuasa, Allah yang punya hak dalam memberikan keberkahan nilai atau pahala kepada hamba. Tergantung apa? Pertama niatnya, kedua keikhlasannya, ketiga keyakinannya kepada Allah, keempat niatnya untuk mencari ilmu, benar-benar duduknya karena Allah, mengevaluasi diri juga itu. Kalau duduk langsung tidur berarti tidak punya niatan. Ya dapat pahala itu akan mengalir pada orang berbuat kebajikan. Masih ada yang mungkin gak ikhlas, tapi dia datang, ada ongkosnya, mungkin ada ongkosnya. Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Ghafurun Halim. Allah itu maha memberi, Allah maha mengampuni, Allah ya maha menyayangi ya pada hamba-hambanya ya. Kembali ya. Ya, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, kebaikan kepada kita, menjauhkan kita dari kesulitan ya, menentukan jalan terbaik dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.